Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitiru. NRP saya 5620112963. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang judulnya yaitu Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja di atas Kapal. Dosen pengampunya yaitu Kepaman. Kita langsung masuk aja ke materinya. Definisi kesehatan dan keselamatan kerja di atas kapal. Program keselamatan dan kesehatan kerja adalah program resmi pemerintah untuk melindungi kepentingan pekerja, perusahaan, dan masyarakat sekitar dari bahaya dan akses negatif akibat kecelakaan maupun proses kerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja erat kaitannya dengan kinerja kerja, karena dengan penerapan program kesehatan, keselamatan, pekerja akan merasa aman dan nyaman dalam bekerja, sehingga mampu meningkatkan kinerjanya. Penyuluhan. Dalam program kesehatan dan keselamatan kerja, tentunya sebelum memulainya, kita seharusnya mengadakan penyuluhan, di mana penyuluhan ini tujuan dan manfaatnya yaitu pertama, perubahan tingkat pengetahuan, meliputi perubahan dari apa yang mereka ketahui sehingga dari yang kurang menguntungkan menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Yang kedua, perubahan tingkat kecakapan atau kemampuan. Perubahan kecakapan dan kemampuan yaitu meliputi perubahan dalam hal kemampuan berpikir seperti dari yang belum terpikirkan, tergambarkan, daya dan cipta keterampilan yang lebih efektif dan efisien. Kini telah berubah menjadi cakap mampu memperhatikannya, menggambarkan dan melaksanakan cara-cara dan keterampilan yang lebih berdaya guna dan berhasil. Dan yang terakhir yaitu perubahan sikap meliputi perubahan dalam perilaku dan perasaan yang didukung oleh adanya peningkatan kecakapan dan kemampuan dan berpikir. Yaitu ini adalah gabungan dari yang pertama dan yang kedua tujuannya. Dan yang terakhir ini adalah manfaatnya. Selanjutnya yaitu pelatihan. Tentunya pelatihan sangat penting perannya dalam peningkatan keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan kerja. Pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih menguntungkan praktek dan teoritis. Ini salah satu contoh bisa kita lihat dari gambar ini adalah bentuk dari pelatihan. Ini adalah BST, di mana Basic Safety Training ini yaitu salah satu pelatihan untuk keselamatan kerja di atas kapal. Manfaat dan tujuan pelatihan yang pertama yaitu meningkatkan keahlian kerja, mengurangi keterlambatan kerja, dan perpindahan tenaga kerja. Yang ketiga, mengurangi timbulnya kecelakaan kerja dan kerusakan dalam bekerja, serta pemeliharaan alat-alat kerja. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kelima, meningkatkan kecakapan kerja. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan rasa tanggung jawab. Pelatihan tentang keselamatan kerja memberikan pengetahuan dan bimbingan pada tenaga kerja, agar tenaga kerja paham akan pekerjaan yang dilakukan dan bahaya-bahaya yang timbul pada saat bekerja dan menyadari untuk menggunakan alat pelindung diri dalam bekerja. Untuk jenis pelatihan ialah menyangkut masalah-masalah personil, alat pelindung diri, pengenalan APD maupun penggunaan yang benar serta batasan dalam bentuk in-house training. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan. Sebelum kita bekerja, tentunya kita harus memperhatikan kesehatan. Yaitu pemeriksaan kesehatan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, yaitu alasan untuk melakukan pemeriksaan ini adalah yang pertama,
menilai kebugaran untuk melakukan pekerjaan yang sudah ditetapkan. Menilai kemampuan fitness untuk mengerjakan apa saja, mengenal penyakit dalam keadaan dini, data dasar, informasi kemampuan pekerja, kriteria mendapatkan dana pensiun dan asuransi atas permintaan manajemen. Dan yang terakhir yaitu peninjauan kecacatan agar dapat ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai. Tentunya jika memiliki keterbelakangan atau kekurangan, jadi pemilik kapal ataupun orang yang memeriksa kesehatan ini bisa menempatkan orang tersebut pada pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan berkala. Pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk menghindari sedini mungkin apakah faktor-faktor penyebab penyakit di atas sudah menimbulkan gangguan atau kelainan. Pemeriksaan kesehatan berkala dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan dari tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan yang segera perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan. Frekuensi pemeriksaan kesehatan periodik berkala tergantung dari besarnya, bermula dari 1 bulan sampai kepada 1 tahun. Yang ketiga yaitu pemeriksaan kesehatan khusus. Karyawan yang menunjukkan gejala-gejala yang dicurigai adalah kaitannya dengan lingkungan kerja harus dikirim ke klinik spesialis untuk menjalani pemeriksaan khusus. Langkah seperti ini sangat membantu karyawan itu sendiri maupun manajemen. Pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan atas dasar dugaan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan kepada tenaga kerja atau golongan-golongan karyawan tertentu. Dokter harus melakukan pemeriksaan secara cermat sehingga kelainan-kelainan dapat ditemukan. Hanya itu penerapan reward terhadap kinerja pekerja. Penerapan reward terhadap kinerja pekerja berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan yaitu sebagai perangsang bagi pekerja agar lebih giat dalam bekerja. Namun, dalam reward ini diberikan penilaian atau seperti event lomba untuk para pekerja seperti dilihat kebersihan setiap lokasi kerja, ketaatan apel pagi, kedisiplinan pemakaian alat pelindung diri dalam bekerja, penilaian kebersihan ruangan kantor. Reward atau hadiah yang diberikan kepada pemenangnya yaitu berupa sertifikat dan uang, di mana masing-masing tingkatan juara mendapatkan nilai nominal uang yang berbeda-beda, sehingga ini akan menambah semangat para pekerja. Penerapan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja. K3 terhadap kinerja pekerja. Keselamatan kesehatan kerja ketiga adalah pelatihan yang diberikan untuk bekal personil yang ditunjuk perusahaan untuk dapat menerapkan K3 di tempat kerja. Pelatihan juga merupakan suatu cara untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi pekerja untuk meningkatkan kemampuan dalam bekerja, sehingga dapat memahami dan berperilaku akan pentingnya keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Penerapan alat pelindung diri terhadap kinerja pekerja. Alat pelindung diri APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Alat pelindung diri ibarat sebuah tameng yang bisa memberikan perlindungan pada tubuh atau anggota badan yang lain dari berbagai bahaya kecelakaan yang mungkin mengancam, sehingga harus digunakan pelindung sesuai dengan bahaya yang bisa menimpa pekerja. Bisa kita lihat ini adalah alat pelindung diri. Yang pertama yaitu baju pelindung diri. Bisa kita lihat baju pelindung diri yaitu badan anggota awak berbahan beresiko seperti minyak panas. Ini untuk melindunginya. Air percikan pengelasan dan lain-lain. Hal semacam ini dikenal sebagai dengri or boiler suit. Yang kedua yaitu helmet. Bagian yang paling penting dari badan manusia yaitu kepala. Butuh pelindung paling baik yang disiapkan oleh helm plastik keras di atas kapal.
Satu tali dagu juga dipersiapkan dengan helm yang melindungi di tempat saat ada perjalanan atau jatuh. Yang ketiga yaitu safety shoes. Safety shoes bisa kita lihat di sini sepatu, yaitu maksimum dari ruangan internal kapal dipakai oleh kargo dan mesin yang terbuat dari logam keras yang membuatnya canggung untuk awak untuk jalan di sekitaran. Sepatu safety meyakinkan kalau ada luka yang berlangsung di kaki beberapa pekerja atau kru di atas kapal. Yang keempat yaitu sarung tangan, hand safety. Ini bisa kita lihat sarung tangan hand safety, yaitu beragam jenis sarung tangan yang disiapkan di kapal. Sarung tangan ini dipakai dalam operasi di mana hal semacam ini jadi kewajiban membuat pelindung tangan beberapa orang. Sebagian sarung tangan yang didapatkan sarung tangan tahan panas untuk bekerja pada permukaan yang panas. Kapas sarung tangan untuk operasi normal, sarung tangan las, sarung tangan bahan kimia, dan lain-lain. Yang kelima yaitu goggles. Goggles atau alat pelindung mata, yaitu bagian paling peka dari badan manusia dan dalam operasi keseharian pada peluang kapal begitu tinggi untuk mempunyai cedera mata. Kaca pelindung atau kacamata yang dipakai untuk pelindung mata, sedang kacamata las dipakai untuk operasi pengelasan yang melindungi mata dari percikan intensitas tinggi. Selanjutnya yaitu plug. Yaitu bisa kita lihat di gambar. Plug adalah di ruang mesin kapal membuahkan pada nada 110 sampai 120 dB. Ini adalah frekuensi nada yang begitu tinggi untuk telinga manusia, bahkan juga sebagian menit paparan bisa mengakibatkan sakit kepala, iritasi, dan masalah pendengaran. Terkadang beberapa atau satu penutup telinga atau steker telinga dipakai pada kapal yang menimbangi nada yang bisa didengar oleh manusia dengan aman. Seperti harness yaitu nih, bisa kita lihat di gambarnya. Operasi kapal teratur meliputi perbaikan dan pengecatan permukaan yang tinggi yang membutuhkan anggota kru untuk mencapai beberapa daerah yang tidak gampang dibuka. Untuk dihindari jatuh dari daerah tinggi seperti itu, maka memakai safety harness. Safety harness yaitu digunakan oleh operator di satu ujung dan diikat pada titik kuat di ujung yang lain. Face mask bisa kita lihat nih, atau masker, yaitu bayi yang bekerja di permukaan isolasi, pengecetan atau membersihkan karbon yang melibatkan partikel berisiko dan minor yang berisiko bagi badan manusia jika dihirup segera. Untuk dihindari hal semacam ini, masker muka diberikan. Hal semacam ini dipakai sebagai perisai muka dari partikel berisiko. Yang selanjutnya yaitu chemical suit. Chemical suit sama dengan baju pelindung, namun pemakaian bahan kimia di atas kapal begitu kerap dan sebagian badan kimia yang begitu berisiko apabila berkontak segera dengan kulit manusia. Chemical suit digunakan untuk hindari kondisi seperti itu. Dan yang terakhir yaitu welding visor atau helm saat digunakan waktu mengelas. Welding yaitu aktivitas yang begitu umum di atas kapal untuk memperlihatkan struktural. Juru las yang dilengkapi dengan perisai las atau topeng yang melindungi mata dari kontak segera dengan cahaya ultraviolet dari percikan las. Hal ini mesti diperhatikan dan baiknya pergunakan welding suit. Begitu diharuskan untuk keselamatan pekerja. Selanjutnya, kesimpulan atau akhir dari penjelasan ini. Program keselamatan dan kesehatan kerja antara lain penyuluhan, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan alat pelindung diri APD berdasarkan meta-analisis artikel tentang program kesehatan dan keselamatan kerja, bahwa penyuluhan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang K3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan menjadi tujuan utama dalam program pelatihan dan penyuluhan. Pada umumnya, pelayaran alat
pelayanan dan alat keselamatan dan alat pelindung diri untuk awak kapal sudah memadai karena sudah menjadi aturan yang baku. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan sebelum melaksanakan pekerjaan pada saat melakukan pekerjaan secara berkala dan saat berhenti bekerja. Terima kasih. Saya Mitiro. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.